Shalom, salam sehat, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan. Sepanjang hari ini kita telah menjalani kehidupan kita dan kita mensyukuri atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan untuk hidup kita hari ini. Kita kembali dalam renungan harian edisi hari ini Jumat 30 Oktober 2020. Saya membawa kita di dalam satu perenungan firman Tuhan yang hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Dan kami mensyukuri atas begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kami pada hari ini. Dalam kebersamaan kami, pada saat ini Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Memampukan kami untuk memahami firman Tuhan, mengetahui maksud Tuhan, memaknainya dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya mengambil tema pada hari ini yaitu waspada terhadap pengajaran yang sesat. Saudara-saudara sekalian, pengajaran yang sesat pada masa kini ada dalam berbagai macam bentuk yang dapat membuat iman percaya kita menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karena itu bagaimana kita mengetahui tentang pengajaran yang sesat sehingga kita menjadi waspada? Nah, kita dapat memahami dari firman Tuhan hari ini, yaitu 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 tentang pengajaran yang sesat. Karena itu dalam bagian pertama ini, saya ingin menjelaskan, mengetahui tentang ajaran yang sesat itu penting bagi kita agar kita dapat melawan, menangkalnya nanti. Nah, bagaimana mengetahui tentang ajaran yang sesat? Dalam nas kita pada hari ini, ayat 1 sampai 2 mengetengahkan bagi kita bahwa pengajaran yang sesat itu, yang pertama adalah pengajaran yang membinasakan. Artinya, pengajaran yang tidak menyelamatkan kita. Membinasakan itu berarti membawa kita kepada maut. Tidak membawa kita kepada keselamatan sebagaimana yang diberitakan oleh Injil. Yang kedua adalah menyangkal kepada penguasa. Katakan dalam nas kita, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Artinya menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan dan bukan Juru Selamat manusia, itu pengajaran yang sesat bagi iman Kristen. Yang ketiga dikatakan dalam nas kita, cara hidup mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Jika cara hidup penuh dengan hawa nafsu, itu berarti itu sebuah pengajaran yang sesat. Hanya untuk membuat atau memuaskan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, penuh dengan hawa nafsu, dengan keinginan-keinginan daging. Itu pengajaran yang sesat, saudara-saudara. Selanjutnya, yang keempat adalah dikatakan dalam nas kita, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Artinya menghujat jalan kebenaran. Mereka menolak tentang keselamatan. Mereka tidak mempercayai tentang jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menolaknya, mereka menyangkalnya, mereka menghujatnya. Dan yang terakhir, yang kelima dikatakan dalam nas kita, mereka karena serakahnya, mereka berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka.
Artinya mereka mencari untung dengan menggunakan atau menyampaikan ketidakbenaran atau kebohongan. Jadi mereka memanipulasi kebenaran Alkitab untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagai contoh misalnya, ayo kalian harus kasih banyak persembahan untuk Tuhan. Tapi ternyata persembahan itu hanya untuk dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Padahal sebenarnya itu persembahan untuk Tuhan sebuah ungkapan syukur segenap warga jemaat yang dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk untuk pekerjaan pelayanan firman Tuhan dalam rangka mewartakan kebenaran firman Tuhan itu. Tapi ia memanipulasi itu semua untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, kita harus hati-hati agar kita tahu apa itu ajaran yang sesat. 5 hal ini sudah disampaikan di dalam nas kita. Ajaran yang membinasakan, menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cara hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Ia menghujat jalan kebenaran itu. Ia mencari untung dengan menyampaikan ketidakbenaran atau kebohongan dengan memanipulasi Alkitab untuk dirinya sendiri. Itu tentang ajaran yang sesat. Nah, karena itu jika kita tahu bahwa itulah ajaran-ajaran yang sesat yang dapat saja tiba atau disampaikan kepada kita, maka pada bagian yang kedua, kita harus menangkal ajaran yang sesat itu. Jangan sampai kita menerima ajaran sesat itu. Bagaimana menangkalnya? Menangkalnya tentu dengan kebenaran Injil. Kita harus mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengetahui bahwa hidup kita ini adalah penuh anugerah. Bahwa seluruh kehidupan kita hanya karena Tuhan berkenan memberikan hidup ini bagi kita. Sehingga kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kebaikan-Mu, aku boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu, Injil kebenaran firman Tuhan, keselamatan dalam Yesus Kristus harus menjadi pedang kita untuk melawan semua ajaran sesat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan menangkal ajaran sesat dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kebenaran Injil, maka kita menjadi orang yang waspada terhadap pengajaran yang sesat ini. Kewaspadaan ini akan membuat kita dapat menjadi orang yang semakin kuat, teguh, percaya, bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita semua untuk dapat waspada terhadap pengajaran yang sesat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, kami mensyukuri bahwa Tuhan terus menolong kami, bahkan di dalam keseharian kami ada begitu banyak ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan kami untuk menyimpang dari iman percaya kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk dapat senantiasa waspada terhadap pengajaran yang sesat. Ajarkan kami untuk mengetahui dan menuruti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami terus ada di dalam pengajaran yang benar tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.